Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, pemirsa. Ketemu lagi di Sinau bareng si Bakul Koperasi. Bareng sama Awan Narendra dan ada Mas Adi. Ya, selamat siang, sore, dan malam. Kita temanya apa sih Mas Adi? Pada pagi hari ini kita mengundang Ibu Kodesti dari Kementerian Koperasi. Kita mengharapkan ada suatu sosialisasi terkait dengan tata cara pendampingan pembubaran koperasi. Tata cara pembubaran koperasi. Iya. Dan langsung aja tadi udah dikenalin sama Mas Adi. Ada Ibu Kodesti SO. Selamat pagi Bu. Pagi Mas Awan, pagi. Beliau ini adalah Dan sore seorang malam. seorang analisis kebijakan di Deputi Bidang Perkoperasian ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih jauh-jauh dari Jakarta loh. Teman-teman ini spesial datang ke sini untuk podcast di Dinas Koperasi. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Pak. Mas. Oke, dan ada juga Ibu Insinyur Setia Hastuti MP. Beliau adalah Kepala Bidang Koperasi. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mas Awan. Matur Mas Adi, nuwun Bu Ibu. Desti. Dan kita ngomongin soal koperasi ya Mas Adi ya. Iya. Koperasi di Indonesia itu kan banyak banget ya Bu ya. Banyak yang aktif maupun yang pasif. Kalau di Jogja sendiri sebenarnya berapa banyak sih Bu koperasi yang ada itu? Kalau total itu 2033. Banyak ya? Yang binaan Badan Hukum Provinsi dan Kabupaten Kota. Kemudian yang dari 2033 itu yang pasif itu 340 koperasi. Pasif itu tidak melaksanakan RAT dalam minimal 2 tahun tidak melaksanakan RAT. Kemudian dari 340 itu 33 koperasi itu Badan Hukum Provinsi, itu yang menjadi tanggung jawab kami. Oke, dan kalau yang pasif itu apakah kemudian gimana Bu kelanjutannya? Apakah harus dibubarkan atau seperti apa sih? Ya ini tergantung dari rapat anggota ya, tapi kalau misalnya itu memang tidak ada potensi untuk dikembangkan, ya lebih baik dibubarkan gitu. Karena nanti kedepannya akan bermasalah jika kita tidak bubarkan. Tapi itu tergantung dari koperasinya. Oke, tergantung dari koperasinya ya, Oke. seperti apa ya gitu. Iya. Kalau hari ini ada sosialisasi ya Mas Adi ya? Ada, nanti ada sosialisasi yang kita mengundang dari gerakan koperasi, khususnya adalah pengurus dan pengawas, serta dari dinas koperasi dari kabupaten kota yang tentunya nanti dari dinas itu ketika mereka mendampingi di lapangan, mereka paham betul prosedur dan apa istilahnya dari undang-undang yang mereka gunakan agar tidak salah dalam pembubaran. Nah, penting banget tuh dasar hukumnya ya Bu ya. Kalau dasar hukumnya apa sih Bu sebenarnya? Ada nggak sih dasar hukum pembubaran koperasi itu? Ya Mas Awan. Untuk dasar hukum pembubaran koperasi itu kita masih pakai Undang-Undang 25 tahun 1992 yang tentang perkoperasian. Ya, di mana di dalam Undang-Undang 25 itu jelas katakan kalau koperasi itu tidak aktif. Ini kan tadi nanya nih, koperasi tidak aktif. Kementerian Koperasi itu banyak emang yang seperti dikatakan oleh Mas Awan, ada koperasi yang tidak aktif di provinsi Jogja aja ada 340 ya Bu ya. Itu kenapa dikatakan tidak aktif? Kita karena pembubaran ini kan kita tidak asal membubarkan ya Pak ya. Kita dalam rangka penataan dan penertiban koperasi yang tidak aktif. Jadi seperti yang dikatakan Ibu Kabit tadi, Bu Tuti, harus ada usulan dari koperasi tersebut ya. Usulannya tergantung. Usulan dari, kalau istilahnya koperasi yang dibubarkan itu ada 2 cara Pak Mas. Melalui rapat anggota dan melalui oleh pemerintah. Nah, kalau yang usulan dari koperasi yang bersangkutan berarti melalui rapat anggota. Gitu loh. Kalau pemerintah nanti kita nih dalam hal ini Dinas Provinsi Jogja punya data. Oh, koperasi ini tidak aktif. Rencana akan kami bubarkan. Itu ada prosedurnya lain lagi. Antara pembubaran oleh rapat anggota dan pemerintah itu prosedurnya beda. Gitu ya. Beda ya Bu Beda. ya. Tapi itu apa sih Bu yang membuat menjadi masalah yang muncul sehingga koperasi itu harus dibubarkan gitu? Dan apa bedanya ketika koperasi itu dibubarkan oleh pemerintah dan koperasi itu dibubarkan oleh anggota? Kan tadi ada 2 ya. Itu sebab-sebabnya tuh kenapa Bu biasanya? Pada umumnya nih Mas, koperasi itu yang kita katakan koperasi tidak aktif, usahanya tidak berjalan. Usahanya nih, kalau menurut Undang-Undang 2292 itu, kalau sejak ditetapkannya badan hukum,
2 tahun tidak berjalan, pemerintah nih yang berhak membubarkan, bukan anggota. Oh, 2 Pemerintah. tahun ya? Oh, Itu 2 tahun, enggak banyak yang baru berdiri minta dibubarkan, jangan. Kita kasih kesempatan untuk melakukan berkooperasi dulu lah selama 2 tahun. Tapi emang kalau bisa tidak bisa, ya apa boleh buat. Itu kita nunggu 2 tahun kasih kesempatan. Ya. Terus ada juga karena kegiatan usahanya meresahkan masyarakat, atau Penipuan dan lain-lain. kesulian, itu pemerintah berhak. Tapi itu juga harus ada tahapan-tahapan yang nggak langsung kita bubarkan gitu, Mas. gitu. Pembubaran koperasi itu istilahnya apa ya? Kok sulit banget dibubarkan? Karena kita ada peraturannya, kita mengacu pada Undang-Undang 25 sementara ini. Terus ada juga kalau untuk pembubaran oleh pemerintah itu kan peraturan pemerintah nomor 17 Iya. tahun 94. Itu Oke. pembubaran koperasi oleh pemerintah. Nah, kalau untuk rapat anggota, peraturan pemerintahnya nomor 9 tahun 95. Di situ Oke. ada di bab khusus pembubaran gitu, Mas. Dasar hukumnya di situ. Salah satunya undang-undang, saya bilang tadi Undang-Undang 25. Terus Permenkop kita juga ada loh, Permenkop nomor 9 tahun 2018. Iya. Itu lebih jelas di Permenkop kita. Dan sekarang juga ada juga peraturan dari Permenkumham nomor 14 tahun 2019. Itu pembubaran kalau di Permenkumham, pembubaran itu masih manual. Sedangkan untuk pendirian koperasi, perubahan badan hukum online. Nah, itu yang bisa mengakses di Kumham itu notaris pembuat akte Akte. koperasi. Oke. Dia yang bisa mengakses, kalau kita tidak bisa mengakses itu. Jadi Permenkumham ada juga yang baru ini sekarang tentang tupoksi kita ya, Peraturan Kementerian Koperasi nomor 1 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi. Dasar hukumnya itu, Mas. Ya. Oke. Itu menarik ya Mas Adi ya. Ya menarik. Dan kalau misalnya di Jogja sendiri Bu, kebanyakan ini permasalahannya kenapa sih Bu? Kenapa kok banyak yang pasif terus dibubarkan, itu kenapa Bu biasanya? Biasanya kalau di Jogja itu koperasi yang ini misalnya pernah ada satu koperasi gitu ya. Ini koperasi yang isinya mungkin pensiun gitu. Nah, ini lama-lama terus mengikis anggotanya gitu, dan itu menjadi beban. Nggak bertambah gitu ya. Tidak bertambah, dan itu kan pengurus merasa sudah terbebani, misalnya salah satu itu. Kemudian ya yang tadi, kalau kegiatannya mungkin ada yang meresahkan juga, kegiatannya sudah mulai. Tapi ini kita tidak semua koperasi pasif itu mudah untuk dibubarkan. Ternyata setelah kita dalami koperasinya itu, oh masih ada tanggungan. Nah ini yang harus kita selesaikan. Gitu. Oke. Kalau pada pagi hari ini kan nanti ada sosialisasi Bu. Iya. Sasarannya apa Bu? Atau istilahnya nanti target dari sosialisasi itu karena mengundang gerakan koperasi gitu Bu. Ini kadang koperasi itu tidak sadar bahwa dia itu lebih baik dibubarkan kan. Juga pengen bubar tetapi Bingung Bu ya. Tetapi bagaimana caranya itu. Nah, ini kami kan koperasi-koperasi di DIY ini kan, yang Badan Hukum DIY kan sudah dipetani, artinya dipilah-pilah pendampingnya. Nah, ini pendamping itu ini sudah menilai bahwa ini sudah lebih baik dibubarkan, seperti itu kami undang, dan supaya mereka tahu tata caranya yang betul, jangan terus langsung hilang. Ada kan terus koperasi itu langsung aja ngilang, nggak ini masih gantung, itu jadi beban kami gitu. Sehingga ini tadi gerakan koperasi itu supaya mereka tahu cara pembubaran bagaimana. Itu tidak hanya di Badan Hukum Provinsi, Badan Hukum Kabupaten Kota juga gitu. Nah, ini kita juga sekaligus penjelasan ke yang ini pengawas atau mungkin yang pembina koperasi di kabupaten kota. Oke, jadi kan kadang-kadang Mas Adi ada yang udah nggak aktif, ngilang gitu aja gitu ya Bu ya. Udah, yang penting nggak usah kumpulan, nggak usah rapat, udah menghilang. Padahal sebenarnya ada tanggung jawab di balik itu ya Bu ya. Harus dibubarkan sesuai dengan peraturan. Oke, dan tadi Bu Tuti juga sempat nyinggung kalau misalnya ada aset
ada tanggungan, ada hutang. Nah, itu seperti apa tuh, Bu? Iya. Ya Mas Awan, kalau ada aset ini untuk koperasi rapat anggota ya, Iya. itu kan ada istilahnya di dalam undang-undang udah diatur adanya tim penyelesai. Iya. Jadi dalam menyelesaikan itu harus ditunjuk tim penyelesai. Jadi mungkin saya menjelaskan bagaimana mekanismenya ya pembubaran koperasi melalui rapat anggota. Kalau rapat anggota yang saya katakan itu dasar hukumnya kan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 95 ya. Iya. Di situ udah jelas ada bab pembubaran. Terus karena ini pembubaran koperasi melalui rapat anggota sama prosedur seperti kita melakukan rapat anggota, ya kan? Koperasi ini misalnya nih 1/5 dari jumlah anggota mengusulkan untuk dibubarkan. 1/5 dari jumlah anggota yang aktif. Makanya di sini nih Bu, saya mohon agar buku daftar anggota kita harus perhatikan. Ini pada umumnya nih saya juga nggak ngerti nih. Buku daftar anggota itu kurang dipelihara oleh koperasi. Mereka mau membubarkan tapi nggak punya buku daftar anggota. Padahal penting itu, Bu. Padahal penting di dalam banget Undang-Undang itu. 25 itu harus dipelihara buku daftar anggota. Sekarang kan ada istilahnya buku, mungkin Ibu mungkin masih baru ya, Iya. Mas Adi, 16 buku ya. Iya, 16 buku. Salah satunya itu buku daftar Daftar anggota. anggota. Wajib itu buku daftar. Kami ini terus terang yang diajukan oleh teman-teman koperasi setelah kita minta buku daftar anggotanya, kami nggak punya. Mereka koperasi itu kan salah. Kamu peraturan itu udah pembubaran koperasi salah satunya kalau dia tidak melakukan berdasarkan rapat undang-undang koperasi yang 25 tahun 92 atau anggaran dasar. Kalau dia tidak melakukan berdasarkan anggaran dasar itu bisa dibubarkan oleh pemerintah. Tapi kan ini karena anggota, jadi semuanya itu anggota. Jadi 1/5 dari jumlah anggota harus ada usulan, ya. Makanya fungsi kita nih sebagai pembina di sini, kita harus lihat buku daftar anggotanya. Jangan tiba-tiba yang mengusulkan tidak terdaftar di buku anggota, itu yang jadi pegangan kita tuh. Jangan sampai yang mengusulkan itu ibaratnya kalau istilah sekarang apa? Non anggota. Iya. Ya. Itu nggak bisa, non anggota nggak bisa mengusulkan untuk pembubaran. Yang bisa membubarkan itu anggota. Betul. Yang terdaftar dalam buku daftar anggota gitu, Pak. Namanya rapat anggota ya Bu anggota gitu yang melakukan pembubaran itu, sampai yang memimpin rapat pun anggota bukan pengurus. Iya, betul. Kan kalau RAT kan bagaimana Pak Sadi? Ya kebanyakan yang memimpin pengurus harusnya memang anggota, karena pengurus itu bertanggung jawab kepada rapat anggota. Di masalahnya diserah tugaskan lah ya kepada anggota. Nah, yang ditunjuk itu kita namakan kuasa rapat anggota. Jadi istilahnya kayaknya anggota keseluruhan tuh menilai kepengurusannya udah oke belum sih kan gitu ya. Namanya terus rapat harus gimana kan sih pertanggungjawaban pengurus yang ditanya, pertanggungjawaban anggota pengawas kan namanya rapat anggota kan itu. Iya, betul. Bukannya pengurus yang memimpin, diserahkan pada anggota. Itu yang kita sebut dalam undang-undang perkoperasian itu disebut kalau pembubaran rapat anggota yang memimpin itu disebut kuasa rapat anggota gitu. Oke. Berarti kalau dalam suatu koperasi diusulkan pembubaran tetapi tidak ada buku anggotanya, padahal kan untuk menjadi anggota itu kan harus bayar simpanan pokok, simpanan wajib dan terdaftar di dalam buku anggota. Nah, terus Berarti gimana itu, Bu? Nggak bisa ya, Bu? Ya kami karena otomatis kan mereka masih punya lah daftar itu kan, masa nggak punya sih? Harus punya minimal ada catatan-catatan daftar, harus itu Pak, harus diperhatikan, jangan sampai nanti yang mengusulkan itu di luar anggota. Berarti harus mencocokkan antara pengusul dengan daftar di buku daftar anggota ya, Bu? Seharusnya gitu, karena kan rapat anggota. Oke. Ya. Lain halnya kalau pemerintah kan yang seperti tadi meresahkan kegiatan usahanya, meresahkan masyarakat, pemerintah berhak untuk membubarkan, ya kan? Tidak melalui rapat anggota.
kebijaksanaan pemerintah. Tapi ya itu yang seperti Ibu Tuti bilang, hati-hati kita dalam membubarkan, jangan sampai ada masalah hukum. Benar di kemudian hari ya. Iya, jadi kalau kita mau membubarkan itu, kalau ada masalah hukum, tolong selesaikan dulu masalah itu. Apalagi pemerintah, Bu, kalau yang membubarkan, hati-hati. Selesaikan dulu masalah hukumnya. Kalau udah selesai baru kita bubarkan. Gitu, Pak. Oke, tadi kan ada rapat anggota. Kemudian usulan dari 1/5. Dari anggota. Kemudian nanti ada pembuatan tim apa tadi? Penyelesai. Tim. Nah, itu dari rapat itu juga. Iya, pas saat rapat itu ditunjuk siapa tim penyelesainya. Tim penyelesainya ya berarti anggota-anggota itu. Pengurus boleh nggak sih Bu jadi tim penyelesai? Ya kalau emang atas persetujuan rapat silakan aja. Pengurus gitu. ya. Aha. Tapi sebaiknya ya usahakan jangan pengurus, usahakan. Oke. Dan kemudian aset-aset tadi gimana Bu itu? Nah itu Kalau kan masih di punya dalam aset gitu. itu tim penyelesai nanti yang mengatur. gitu. Kan tim penyelesai itu menurut Undang-Undang 25 tahun 92 itu mempunyai kekuatan hukum. Jadi dia bisa mengatur. Makanya tim penyelesai itu minimal 3 ganjil ya. 3 atau 5 atau 7 ya kan. Jangan yang banyak lah 7. Itu minimal 3 kenapa? Yang ngerti hukum, yang ngerti keuangan, yang ngerti koperasi, minimal itu. Minimal 3. Tapi usahakan lo jangan 3, entar kalau 3 tiba-tiba dalam proses penyelesaiannya yang satu takutnya ada masalah, jadi usahakan ya 5 lah gitu loh. Kalau misalnya dia ternyata kalau anggota mungkin bukan pensiun ya. Kalau anggota takutnya namanya umur, kalau meninggal ya kalau dia meninggal tulis saja meninggal kan gitu kan. Kalau 3 ya berarti kan bentuk lagi tim penyelesaiannya gitu loh. Minimal ya jangan mepet 3. Iya. 5. 5. Ya. Oke. Kalau ada apa-apa ya di tengah jalan kita kan nggak tahu apa sakit. Kalau sakit masih bisa dia tanda tangan. Kalau meninggal kan nggak bisa dia tanda tangan. Benar Bu. Tapi kalau pemerintah, kalau misalnya dia pensiun Bu, udah dibentuk sebagai tim penyelesai, ditulis pensiun, nggak perlu diganti SK tim penyelesainya. Atau mutasi, tulis mutasi. Jadi dia nggak perlu tanda tangan, ada keterangan mutasi. Tapi 3 itu harus ada, makanya minimal 3. Oh gitu. Sama aja tim penyelesai perubahan melalui rapat anggota dan pemerintah itu ya sama jumlahnya ganjil. Oke, jadi akhirnya sebenarnya intinya tuh di rapat anggota itu Rapat ya Bu ya. anggota. Jadi pokok itu ya Iya. utama di situ. Kan kekuasaan tertinggi koperasi itu di rapat anggota. Itu Oke. segala sesuatu melalui rapat anggota. Oke, kalau misalnya ini Mas tadi ya. Iya. Tadi kan sempat tim penyelesai gitu ya. Iya. Nah, ini Bu Tuti dan Bu Desti ini kalau ternyata asetnya setelah diteliti asetnya berapa, ada hutang, suruh bayar. Ternyata asetnya kurang Bu buat bayar. Terus gimana gitu kan? Repot ya Mas Adi ya. Iya. Gimana Bu ini, apakah nanti terus hutangnya dibagi rata sama anggota semua? Apa nanti gimana atau seperti apa? Kalau saya juga sempat diskusi sama teman Iya. saya, kebetulan juga nggak ngerti hukum ya. Saya ada tempat diskusi, katanya kalau emang koperasi itu tidak cukup atau tidak mampu memenuhi pelunasan kewajiban, maka hal itu menjadi resiko kreditur. Resikonya kreditur Pak. Jangan anggota menjadi beban harus menalangin, enggak. Itu udah resikonya kreditur di situ. Oke. Iya. Ya. Oh ya. Gitu. Ya. Bu Tuti, untuk nanti kan setelah ada sosialisasi itu kan dari berbagai dinas koperasi di kabupaten kota kita undang. Setelah itu memungkinkan nggak untuk diadakan sosialisasi pada gerakan koperasi yang koperasinya sudah pasif ini Bu? Jadi ini paling harus ya. Terus tapi gini, koperasi pasif itu kadang pasif kantornya ndak ada, pengurusnya ndak ada. Ini yang harus kita cari itu. Bener. Tapi ini yang sosialisasi sekarang ini yang kami undang yang potensi untuk mengarah ke nanti ke pasif atau mungkin nanti berpotensi bermasalah ke depannya gitu ya. Seperti tadi saya bilang bahwa anggotanya sudah sepuh, bahkan yang tokoh koperasinya di situ sudah meninggal, terus pengurus sudah terbebani dengan adanya koperasi. Ya ini sebelum bermasalah,
sebelum itu masih RAT masih jalan gitu. Tapi itu kan potensi bermasalah karena pengurusnya sudah ganti. sudah nggak begitu konsen ke koperasinya gitu. Nah, ini kita ya itu bubarkan. Tapi kalau yang tadi aset juga ini yang kita harus mendampingi lebih intens seperti itu. Kemarin ada juga mungkin dari biasanya kok seperti itu yang ini ya, yang mempunyai tabungan banyak itu yang di koperasi yang menuntut ini. Jadi kan biasanya pinjaman itu kan dari anggota koperasi yang lain. Biasanya itu juga pernah dari anggota koperasi ada lembaga bantuan hukum mereka. Itu nanti yang akan mengarahkan bagaimana caranya ya bantuan hukum, cara-caranya secara hukum itu seperti apa gitu. Tapi ini kami undang untuk mengurangi 340 ini juga beban. Beban kami 33, tapi nanti kami ratakan dengan kabupaten kota. Makanya ini kami undang sosialisasi ini dari kabupaten kota supaya juga memulai memilah-milah koperasi, mana sih koperasi yang bisa dibesarkan, mana koperasi yang ini potensi bermasalah. Nah, sebelum bermasalah ini kami harapkan untuk dibubarkan supaya kami bisa lebih konsentrasi dalam pembinaan gitu. Lebih baik nggak banyak tetapi kan berkualitas gitu. Makanya ini kami undang di sosialisasi ini gerakan dan kabupaten kota. Terima kasih Bu Desi. Kalau tadi dijelaskan bahwa ketika sebuah koperasi asetnya tidak mencukupi untuk membayar utang, itu salah satunya adalah resiko dari kreditor. Sebaiknya memang ketika anggota itu mau bergabung harus diberitahu dulu nanti hak, wewenang dan kewajiban mereka supaya nanti tidak salah paham di kemudian hari gitu ya Bu. Betul. Ya itulah Mas Adi, di koperasi itu kan ada anggaran dasar. Kalau kita berdiri kan harus ada anggaran dasarnya. Betul. Kalau anggaran dasar itu hanya memuat poin-poin tertentu, maksudnya garis secara umum. Nah, nanti koperasi itu harus membentuk juga mengatur tentang anggaran rumah tangganya. Anggaran rumah tangga ya penjelasan itu. Kalau anggota resikonya apa kan harus dijelasin di anggaran rumah tangga. Nah, kalau ada yang khusus, kayak ini peraturan khusus boleh juga dibuat lagi kalau ada yang khusus gitu loh. Nah, ini peraturan khusus gitu. Persus istilah kita kan. Jadi bukan hanya anggaran dasar toh. Ada anggaran rumah tangga, ada persus. Selama ini koperasi saya perhatikan belum punya ya. Hanya anggaran dasar. Anggaran rumah tangga tuh jarang ya yang melakukan itu. Sebagian ada, sebagian enggak. Harusnya ada karena kalau anggaran dasar kan hanya secara umum. Betul. Kalau anggaran rumah tangga kan detail. Bagaimana kalau ada tiba-tiba ada seperti ini nih, kasus seperti ini udah diatur gitu loh. Terbuka dari awal ya Mas Adi ya. Pokoknya terbuka dari awal, nanti resikonya seperti ini, benefitnya seperti ini, jadi tidak merasa terbohongi gitu nantinya. Tapi nanti ini Bu, kalau misalnya ngomongin soal pembubaran tadi kan kayaknya banyak ya prosesnya dari RAT sendiri, pembentukan tim dan lain-lainnya. Itu prosesnya berapa lama sih sebenarnya untuk melakukan pembubaran sebuah koperasi itu? Kalau kami kan karena dalam rangka penataan dan penertiban koperasi tidak aktif, kita susah menentukan berapa lamanya gitu loh. Karena terus terang teman-teman itu mengusulkan tuh kadang-kadang kan harus kita verifikasi masih kekurangan berkas. Karena dalam melakukan proses pembubaran koperasi, kita harus menitik beratkan kepastian hukum, ya kan? Dasar hukumnya dari mana ada jelas kan, kepastian ke prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip kehati-hatian itu ya makanya kami bilang kalau ada masalah jangan dibubarkan dulu, diselesaikan dulu masalah tersebut ya kan. Karena ada prinsip kehati-hatiannya maka kami cek kalau emang kurang, seperti contohnya banyak yang terjadi. Diusulkan dia tidak hanya berupa nama nih koperasi bubarkan disampaikan ke kami, tapi tahapan-tahapannya tidak dilakukan. Misalnya RAT dia tidak dokumennya tidak disampaikan ke kami. Bagaimana kami mau ngecek kelengkapan dokumen kan harus. Betul. Kalau dokumennya sudah lengkap dan benar, baru kita proses. Kalau belum, kita tolong
diperbaiki, selalu kayak gitu. Iya. Makanya itu yang bikin kita nggak bisa menentukan berapa sih lamanya proses pembubaran gitu, Pak. Tergantung lengkap tidaknya Iya, dokumen ya. kalau dokumen tidak lengkap bagaimana mau cepat ya kan gitu. Mhm. Kalau udah lengkap, udah sesuai, baru kita proses berikutnya gitu. Jadi nggak bisa ditentukan berapa lamanya, tergantung karena kepastian hukum dan prinsip kehati-hatian dalam membubarkan koperasi. Oke. Tadi dijelaskan bahwa di awal pembubaran itu bisa melalui rapat anggota dan bisa melalui pemerintah. Iya. Dari Kementerian Koperasi dan UKM yang sering muncul diajukan dari daerah itu paling banyak apa, Bu? Lewat rapat anggota apa lewat usulan pemerintah, Bu? Kalau usulan pemerintah yang banyak. Kalau Jogja alhamdulillah ya dulu kita membubarkan tahun 2017 udah ditindaklanjuti. Iya. Mungkin yang SK berikutnya Iya, betul. di SK 2018 kayaknya ada yang belum. Iya, betul. Tolong Mas Adi nih sebagai yang ada di provinsi mengingatkan teman-teman di Iya, daerah siap, iya. agar segeralah menindaklanjuti pembubaran tersebut. Karena kalau secara hukum Mas udah 2 tahun SK itu jatah waktunya 2 tahun. Kalau dia tidak diperpanjang pembubarannya nggak ibaratnya udah nggak berlaku lagi. Berarti Kalau harus diulang gitu ya, Bu? Kalau 2017 lain hal. Iya. 2017 kan kita dibubarkan oleh Kementerian Koperasi ya Mas Awan. Secara seluruh Indonesia dibubarkan pada tahun 2017. Tapi saat berjalan ada yang menginformasikan kalau koperasi ini mau diaktifkan. Oke. Nah kita asal dokumen pengaktifan itu udah sesuai dan kita anggap bisa kita proses, kita cabut dari SK 65. Makanya pembubaran itu berjalan masa waktunya. Kok udah 2017 nggak habis-habis, udah nggak sah dong, karena berjalan. Contohnya terakhir yang mengajukan ada pengaktifan dan ada juga karena masalah hukum Wonogiri. Gitu. Kabupaten Wonogiri menyurati bahwa koperasi yang dibubarkan 2017 setelah mereka menetapkan tim penyelesai. Nah, ini kan ketahuan aktif tidak aktifnya karena adanya tim penyelesai. Iya, betul, Kalau betul. tim penyelesai belum ditetapkan kan dia nggak tahu. Nah, hasil dari itu dia lapor. Ternyata dari sekian ratus yang dibubarkan ada yang mau diaktifkan, Bu. Dan ada yang bermasalah hukum. Silakan, Bu. Nanti kita cabut dari SK itu. Makanya tahun 2017 masih berjalan, Mas. Oh iya. Nggak udah kadaluarsa nggak ada. Karena ada mungkin kalau nanti nih yang dari Jogja ada yang belum. Iya. Ternyata ini nih koperasi ini ada masalah, ada hukum, kita cabut dari SK tersebut. Maka yang kita bubarkan itu jangan ada masalah hukum. Gitu loh, masalah hukum pun banyak loh. Iya, betul. Misalnya kami Kementerian Koperasi pernah menyalurkan dana bergulir. Koperasi itu banyak yang belum menyelesaikan dana bergulir. Itu yang dibilang masalah hukum. Terus aset-aset KUD. Betul. Kalau koperasi di Jogja ada KUD kan? Ada. Itu Banyak. KUD kita sementara kita nggak berani membubarkan karena asetnya. Oke. Asetnya itu nggak bisa istilahnya dialihkan apa bagaimana, itu susah karena itu kan keputusan dari Menteri Keuangan ya. Iya, Aset betul. itu. Jadi kita harus kepastiannya harus jelas gitu loh. Makanya kita kalau ada masalah hukum kita tunda dulu. Jadi yang kita bubarkan benar-benar tidak ada masalah hukum. Ada nggak sih, Bu, ketika nanti sebuah koperasi sudah diusulkan ke Jakarta, sudah keluar SK-nya, tapi di kemudian hari muncul yang mengklaim kita hidupkan kembali. Itu yang saya bilang, kalau emang persyaratan memenuhi kita cabut dari SK tersebut gitu loh. Tapi kalau sudah diumumkan dalam berita negara udah nggak bisa lagi. Kalau mau diaktifkan ya buat baru ya, Bu, ya berarti ya. Iya. Jadi pembubaran itu sah apabila tim penyelesai membuat berita acara tim penyelesai. Nah, kalau tim penyelesai membuat berita acara penyelesaian berarti kan ada SK penetapan tim penyelesaiannya dong. Betul. Kalau nggak ada SK nggak bisa Iya. karena kan tugasnya tim penyelesai terakhir itu membuat berita acara. Setelah itu
dokumen-dokumen disampaikan ke Kementerian Koperasi. Kalau udah kita cek benar dan lengkap, kita umumkan dalam berita negara. Nah, udah kita umumkan dalam berita negara lah kalau koperasi itu sah dibubarkan. Karena udah diumumkan dalam berita negara. Makanya kalau yang minta diaktifkan udah diumumkan dalam berita negara, minta diaktifkan nggak bisa lagi karena udah diumumkan. Lain halnya kalau belum diumumkan dalam berita negara. Gitu Mas Adi. Oke. Tapi berarti semua koperasi yang diumumkan di berita negara itu semua permasalahan hukum, permasalahannya udah selesai berarti ya Bu ya. selesai. Karena sudah diselesaikan sebelumnya. Oleh tim penyelesai. Tim penyelesai. Dan kalau sasaran sendiri Bu Tuti, ini di Jogja sendiri yang nanti jadi sasaran untuk pendampingan ini berapa banyak Bu? Dari 340 itu yang jadi pokok sasaran utamanya berapa banyak? Ini yang saat ini baru 8 koperasi. Jadi ya kami kan dari anggota, dari pendampingan yang dilakukan, terus kemudian ada usulan dari anggota tadi gitu ya ke pendamping. Nah ini kita kan baru awal sekali itu baru sekarang ini baru 8 yang dari anggota, kemudian juga dari masukan pendamping bahwa ini nih potensi nanti bermasalah kalau diteruskan, makanya dibubarkan. Tapi nanti nggak tahu kedepannya dengan adanya sosialisasi yang lebih masif, siapa tahu terus ada yang wah ini inisiatif muncul ya Bu ya. Muncul ya. Oke. Kalau 8 itu kebanyakan apa Bu permasalahannya dari 8 itu? Potensinya tuh. Yang selain tadi anggotanya yang sudah tidak ada, terus ini apa lagi Bu kebanyakan? Ya usahanya yang sudah tidak aktif lagi gitu. Rata-rata usaha yang dalam 2 tahun ini sudah dirasa oleh anggota sudah tidak ada kontribusinya ke anggota gitu, sehingga itu yang mau dibubarkan atau tidak aktif gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mungkin Mas Adi ya, kalau misalnya ada koperasi yang baru dengerin nih podcastnya, terus ngerasa oh aku tuh nggak aktif nih, bisa berarti ya datang ke Dinas Koperasi DIY, Bu saya minta pendampingan nih, seperti apa baiknya, itu bisa ya? Jadi Harusnya bisa. Bisa. Tapi kita juga harus melihat yang mau datang ke kantor itu dia sebagai apa di koperasi. Jangan sampai hanya orang lain ngeklaim tapi dia tidak jadi pengurus, pengawas atau bukan anggota, sehingga nanti akan timbul permasalahan baru juga nanti. Ya, Nah, tadi itulah kan Mas ada Awan daftar. perlunya ini buku daftar anggota. Nanti karena nggak seneng aja sama pribadi bisa kayak gitu, repot ya Bu ya. Iya. Makanya buku daftar anggota itu wajib harus dimiliki oleh setiap koperasi. Makanya ini kami kan ternyata kan juga banyak yang anggota, maksudnya diklaim sebagai anggota ternyata dia tidak paham koperasi gitu. Sehingga kami juga mendorong koperasi-koperasi untuk pendidikan ke anggotanya, untuk tahu tentang koperasi itu apa. Jadi tahu-tahu cuma diajak seperti itu. Nah ini kan potensi-potensi seperti ini yang nanti akan kedepannya bermasalah. Taunya cuma bisa minjem duit di situ misalnya gitu. Minjem duit terus Nabung pergi. gitu kan. Nah ini nih makanya kami mencegahnya dengan nanti ke sosialisasi, ke pendidikan anggota gitu, sosialisasi tentang perkoperasian apa toh yang bagaimana hak kewajiban anggota, hak kewajiban pengurus dan lain sebagainya, itu kan mereka harus tahu. Nah ternyata banyak yang belum tahu setelah ngobrol ini, saya hanya disuruh dan lain sebagainya. Nah ini yang menyebabkan koperasi-koperasi itu tidak berkembang ternyata itu, sehingga kita kan mencegahnya dengan pendidikan anggota. Betul. Jadi ruhnya koperasi untuk kesejahteraan bersama tuh nggak didapat sama anggotanya ya Bu ya. Nggak dipahami. Nggak paham gitu, karena yang ada cuman ikut-ikutan, bisa pinjem, bisa nabung, bisa ini, ternyata biasanya pas mau pinjam biasanya mau bergabung dengan koperasi. iya ya Mas ya. Iya. Giliran pinjemnya doang ya yang mau ya. Setelah pinjam mereka udah nggak jadi anggota. Oke. Dan ini apa namanya nanti ini Bu, kalau misalnya sosialisasi ini akan dilakukan beberapa kali ya Bu ya ini. Setelah ini ada lagi nanti. Untuk di 350 itu diundang lagi per 8 atau nanti dilihat lagi ke depannya berapa banyak gitu. Jadi ini memang untuk beberapa tahun terakhir ini pertama kali ya pembubaran ini kita mencoba. Jadi kita harus sepaham dulu, artinya
aturan koperasi itu kan banyak sekali, Betul, makanya betul. kami nyuwun dari pusat Mhm. yang memahami betul, yang memahami tentang pembubaran koperasi. Nah, setelah dari provinsi, kabupaten, kota, gerakan itu tahu bagaimana pembubaran koperasi, itu kan nanti kita bertahap. Mungkin kalau dari Jakarta ke sini terus kan juga mungkin nanti Zoom Iya. seperti itu, tapi kami akan bertahap. Ya bertahap untuk apa ya tadi untuk supaya penataan koperasi di DIY terutama ini supaya berjalan. Koperasi yang ada itu ya memang koperasi yang bisa mensejahterakan anggotanya, kan harapan kami seperti itu. Betul. Tuh. Kalau pesan dari Bu Tuti untuk gerakan koperasi yang hidup juga enggak, mati juga enggak, itu seperti apa, Bu? Hidup segan mati tak mau ya Mas Adi ya. Itu gimana Bu? Nje. Nah, itu kami sebagai pemerintah ya kan tidak bisa memaksakan untuk dibubarkan toh dia tidak bermasalah. Ya kami lindungi saja, artinya kami lindungi mereka melakukan kewajiban-kewajibannya yang dasar. Misalnya harus rapat anggota tahunan, harus yang kewajiban-kewajiban dasar gitu. Kemudian nanti kita ini untuk usahanya bagaimana kita dampingi, ya harus seperti itu. Kita tidak bisa serta-merta wah ini enggak potensi nih, bubarkan saja. Kita kan juga, mereka kan juga ingin berkoperasi, tapi di samping itu ada ada kewajiban-kewajiban dasar. Terus kita kan juga sekarang memplotkan dengan pendamping itu ya. Nah, itu nanti itu yang mendorong koperasinya. Ini loh, ini kami fasilitasi. Kami kan ada klinik koperasi ya di Sibagul. Nah, di sini inilah ini yang kelihatannya kok perkembangannya nggak kelihatan, klinik kesehatannya kok situ terus nggak Nah, inilah yang kita nanti dampingi secara intens gitu. Oke. Kalau teman-teman pengen mengakses klinik koperasi tadi Bu, menarik nih Bu. Ini gimana caranya Bu? Di sibagul.jogja.jogja.pro.go.id/klinik koperasi sambung klinik koperasi. Di situ ada daftar konsultan koperasi. Kita punya 9 konsultan koperasi. Oh, banyak ya Bu ya? Iya, yang ber-SKKNI ya, punya sertifikat SKKNI sebagai konsultan koperasi, sebagai pendamping koperasi. Keren. Itu kita bagi. Jadi konsultan SDM, konsultan kelembagaan, konsultan keuangan, konsultan pemasaran, produksi, digitalisasi gitu, kita bagi dari 6 aspek itu gitu. Jadi ya kita terbukalah itu on call, artinya nomor HP-nya kami share gitu ya. Jadi ini upaya-upaya kami untuk terobosan banget ini Bu. Iya, upaya-upaya kami untuk bagaimana koperasi yang ada itu berjalan dengan baik gitu. Oke, berarti kalau misalnya pemirsa di rumah itu dengerin terus koperasinya, aduh, aku SDM-nya kayaknya perlu ditingkatin nih gitu. Bisa lewat klinik koperasi ya Bu ya? Bisa, telepon saja yang konsultan SDM. Telepon saya minta ini. Gitu. Aduh, usahaku pengen go digital nih gitu. Bisa ya Bu ya berarti ya? Bisa konsultasi di situ gitu loh. Komplit ya Bu ya. Iya. Ini luar biasa Bu. Kalau di daerah lain gimana Bu perkembangan koperasinya Bu? Apakah sudah di Jogja dengan pendampingan seperti ini atau seperti apa? Kalau di Kementerian Koperasi nggak ada pendampingan ya. Masing-masing itu ada diberi kesempatan, masing-masing daerah ada pendampingan. Kalau dulu kan PPKL, sekarang berubah menjadi pendampingan. Iya, betul. Gitu. Ada setiap kabupaten ada pendampingan. Setiap kabupaten ada, dan ini salah satunya Jogja nih melakukan terobosan ini lewat Sibagul klinik koperasi ini ya gitu. Wih, luar biasa Mas Adi nih. Iya. Ada yang mungkin pengen ditanya lagi Mas Adi, masih bertanya-tanya gitu. Ya, nanti mungkin saat ketika nanti sosialisasi, kalau misal dari peserta ternyata belum paham, boleh nggak nanti seandainya menghubungi Buku Desti atau silakan aja Pak Mas Adi. Gitu. HP saya kan Mas Adi udah ada, tinggal kasih aja ke mereka peserta. Artinya nanti kalau para peserta itu belum paham, kalau tanya saya kan bisa multi tafsir Bu. Kalau langsung ke Buku Desti sumbernya kan boleh asli gitu loh, betul. Langsung dari sumbernya, betul. Tahu dan terpercaya gitu ya. Iya. Sebenarnya saya juga masih belajar Mas Awang, karena ya yang saya pegang itu peraturan aja, Undang-Undang 5
PP P9, 17 ya kan. Kayak 23 juga berlaku loh Bu, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemda, ya kan. Di situ kan pembubaran itu dilakukan apabila hasil dari pengawasan kan gitu kan, hasil dari yang melakukan kan ke wilayah keanggotaan koperasi itu berada. Kalau berada di kabupaten yang melakukan dinas kabupaten kota. Kalau lintas kabupaten kota ada di dalam satu provinsi yang melakukan provinsi. Kalau di lintas provinsi yang melakukan pusat gitu loh. Itu kalau yang seperti Ibu bilang ada hasil pemeriksaan ternyata tidak bisa dibina lagi, ya kan? Kalau tidak bisa dibina lagi ya yang terakhir nih dibubarkan. Tapi kan jangan dulu dibubarkan. Mungkin ada SP berapa itu, satu peringatan apa ya? Prinsip kehati-hatian tadi ya. Ada peringatan sedang kan? Ringan, sedang, yang berat itu ya pembubaran gitu loh, Pak. Itu Undang-Undang 23 juga masih dipakai. Iya, huruf Q itu ya, lapisan huruf Q. Iya. Jadi kalau misalnya diperingati satu, sebenarnya masih bisa diperbaiki, masih bisa masih ada niatnya dari anggota pengen yuk majuin lagi, masih bisa gitu ya. Karena ini semuanya berasal dari anggota sendiri. Dan ini mungkin terakhir Bu, buat harapan buat koperasi-koperasi yang mungkin sekarang baru mendengarkan. Kedepannya pengennya seperti apa sih Bu gitu dari kementerian sendiri tentang koperasi ini? Harapannya untuk siapa nih, untuk anggota? Membuat seluruh koperasi yang mungkin sekarang baru mendengarkan gitu. Ya saya pribadi ya mengharapkan agar koperasi itu ya bekerja berdasarkan peraturan ya kan. Terutama koperasi, tata kelolanya dong tolong diperhatikan ya kan. Ya yang prinsip banget buku daftar anggota harus ada. Jangan sampai koperasi nggak ada buku daftar anggota, kita nggak tahu dong siapa anggota yang benar, yang asli, mana yang baru calon anggota, kan nggak ketahuan. Kalau ada buku daftar anggota jadi gampang dilacak. Kalau ada pembubaran ini kan kita bisa gampang melacak. Terus salah satu buku itu 16 buku, salah satunya kalau kunjungan pembina Ibu ya. Iya, pembina. Nah, pembina juga harus ada buku komentarnya bagaimana sih seumpamanya Ibu Kabid saat kunjung ke koperasi, dibuat di catatan buku pembina itu ada temuannya apa, ya kan? Nah, Bu Kabid pulang nanti supaya Mas Adi nih datang, dilihat dari kunjungan pembina apa sih, udah ditindaklanjutin belum? Di situ harus dicatat itu. Ketahuan progresnya ya Bu. Iya, selama ini kayaknya kurang jalan ya. Iya, kita sudah berusaha untuk koordinasi Bu. Iya, gitu loh. Itu fungsinya buku 16 buku itu di situ. Banyak banget 16 ya. Itulah namanya koperasi ya Pak. Iya. Tapi memang akhirnya tertib administrasi itu menjadi sebuah hal yang sangat penting ya. Dimanapun itu sebenarnya ya. Kalau udah tertib udah enak ya Mas Adi ya. Mau gimana jalan gitu. Asal tertib. Kamu di jalan tertib, administrasi STNK ada, enak, SIM ada, enak. Koperasi juga gitu ya. 16 buku banyak banget itu. Oke Bu, kalau misalnya nih dari bidang koperasi sendiri ada nggak sih Bu, maksudnya ke depan kegiatannya, kegiatan apa lagi yang akan diadakan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kita memperkenalkan tentang keistimewaan Jogja kepada koperasi, ini yang penting ya, supaya mereka tahu bahwa kita tuh istimewa dalam artian mungkin nanti dalam pengelolaannya lebih ada gotong royongnya dan lain sebagainya, itu dimunculkan. Itulah yang terdekat ya, kegiatan terdekat itu seperti ini. Itu kemudian kami juga masih ada penilaian kesehatan, pengawasan koperasi, itu kegiatan-kegiatan rutin untuk pendampingan koperasi, juga ada sertifikasi, pelatihan sertifikasi untuk pengurus gitu, kami juga ada. Nah, ini dalam sisa waktu yang 3 bulan ini ya, itu yang kami lakukan. Jadi ya kita juga mengarah juga ke koperasi modern, pendampingan ke koperasi modern, PR-nya banyak. Tapi yang intinya kami mengharap bahwa target kami itu tahun depan semua RAT ini juga belum terlaksana untuk semua koperasi. Dari berapa ribu itu semua? Iya, itu target kami, karena RAT kan bisa secara online, hybrid,
ini juga RAT tertulis, pemerintah sudah memudahkan itu. Target kami adalah semua koperasi itu harus RAT itu target yang akan dalam ya kita mudah-mudahan tahun depan tercapai lah itu. Luar biasa. Sebenarnya dari Dinas Koperasi itu banyak sekali terobosan-terobosan, banyak sekali layanan-layanan ya Mas Adi ya. Iya, betul. Ini tergantung bagaimana akhirnya teman-teman koperasi di rumah tuh memanfaatkan ini semaksimal mungkin ya. Iya, betul. Sayang kalau misalnya nggak dimanfaatin nih. Ya, karena juga kita memberi, kalau mereka tidak menerima juga repot juga, harus saling ada timbal baliknya. Bener, nanti yang satu udah nyiapin, kalau ngerasa nggak butuh juga repot juga ya gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Kodesti, terima kasih Bu Tuti, makasih Mas Adi ya. Iya, sama-sama. Wih, luar biasa sekali ngobrol-ngobrol sinau bareng si Bakul di pagi, siang, sore hari ini. Kanca Muda teman-teman nih, pemirsa di rumah yang misalnya pengen tahu lebih banyak, kita ada banyak sekali program-program ini ya. Iya, betul. Sinau belajar bareng si Bakul ya. Koperasi. Bisa datang ke klinik koperasi juga boleh. Datang ke itu buka tiap hari apa? Setiap hari kerja kita. Setiap hari kerja. Iya. Dari Senin sampai Jumat. Betul. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kecuali hari Jumat. Jumat sampai jam 2:30. Jumat sampai 2:30. Tuh pemirsa tuh enak banget tuh. Tinggal datang ke sini konsultasi bisa ya Bu ya? Bisa. Terima kasih sekali lagi Bu Kodesti, hati-hati di jalan. Makasih Mas sampai jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih banget udah menyempatkan waktunya hadir. Terima kasih Bu Tuti. Makasih ya Mas Adi ya. Besok ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, siap. Oke. Dan pemirsa, besok kalau misalnya pengen tahu tema apa lagi yang akan kita bahas di Sinau bareng si Bakul, pokoknya kamu subscribe aja di channel ini dan langsung aja follow IG-nya di Dinas Koperasi ya. Awan Narendra pamit. Ya, saya Adi. Pamit. Terima kasih sekali lagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih.